wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dewi Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu dengan cara menerapkan disiplin positif. Tanggung jawab saya sebagai guru yaitu menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Sebagai guru, tujuan saya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal merupakan motivasi yang berdasarkan pengaruh dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal merupakan motivasi yang berdasarkan dari kesadaran dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru memfasilitasi terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan guru dan murid. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Memahami posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Idealnya seorang guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga guru dapat mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan posisi manajer mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Dan guru menghindari posisi kontrol penghukum, karena merupakan posisi kontrol yang paling rendah dengan menggunakan hukuman fisik atau verbal, sehingga bisa saja memunculkan sifat agresif pada diri murid. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul sebelumnya yaitu modul 1.1 filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat murid. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak. Modul 1.3, visi guru penggerak. Budaya positif dapat menciptakan kondisi yang menunjang terhadap perubahan dan tercapainya visi guru penggerak. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran saya sebagai guru penggerak yaitu menciptakan budaya positif di sekolah dengan memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak sehingga memudahkan pencapaian visi yang berdasarkan pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat murid. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti modul budaya positif, yaitu tentang disiplin positif,
teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut telah saya sebarkan pemahamannya kepada rekan-rekan guru agar diaplikasikan dalam proses menuntun murid sesuai dengan kodratnya, sehingga tercipta budaya positif di SD Negeri 3 Jangraga. Hal menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebelumnya saya beranggapan bahwa memberikan imbalan atau penghargaan merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan motivasi murid. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya tersadar bahwa motivasi tersebut bersifat eksternal yang pada akhirnya berdampak negatif bagi murid sehingga dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif yaitu meningkatkan motivasi internal sehingga dapat menghargai diri sendiri dengan cara yang dipercaya, tanpa mengkhawatirkan hukuman ataupun mengharapkan imbalan. Saya juga menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang saya terapkan yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Sekarang saya belajar menerapkan posisi kontrol sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di SD Negeri 3 Jangraga. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif yaitu ketika menangani murid yang terlambat datang ke sekolah, disiplin waktu, dan ketika menangani murid yang berpakaian tidak rapi, disiplin berpakaian. Ketika menangani murid yang melanggar disiplin waktu dan disiplin berpakaian dengan cara menghukum, ternyata tindakan tersebut tidak efektif. Tetapi setelah diterapkannya segitiga restitusi, murid menyadari kesalahan dengan sendirinya dan memiliki keyakinan untuk menjadi lebih disiplin. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi lebih baik, termotivasi untuk merefleksi diri, dan lebih bersemangat untuk melakukan perubahan sesuai dengan budaya-budaya positif di SD Negeri 3 Jangraga. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah mulai muncul motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif dalam kegiatan sehari-hari di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru sebaiknya sebagai manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang paling sering saya pakai yaitu sebagai penghukum. Saat itu, saya merasa telah mendidik murid agar lebih baik, lebih disiplin. Namun demikian, saya merasa bersalah karena telah menghukum murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai yaitu sebagai manajer. Perasaan saya sekarang menjadi lebih nyaman, lebih tenang, tanpa diliputi rasa bersalah dalam mendidik murid. Sekarang saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, tahapan yang pernah saya praktikkan yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada saat itu, saya mengemukakan kepada murid bahwa wajar melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut.
Kemudian menanyakan apa alasan murid melakukan kesalahan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu adanya kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua murid, dan lingkungan sekitar murid agar memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan budaya positif dan konsisten untuk menerapkannya dalam perilaku keseharian murid dimanapun berada sehingga menjadi karakter positif dalam diri murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.